Ebenezer juga menyatakan tindakan perusahaan menahan ijazah mantan karyawan merupakan pelanggaran hukum. Sebelumnya kasus serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kementerian Tenaga Kerja akan terus menelusuri perusahaan yang menahan ijazah mantan karyawan dengan alasan perjanjian kerja atau utang piutang. Dan kita langsung berbincang dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer yang sudah bersama kami saat ini di Metro hari ini. Selamat sore, Bang Noel. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Bang Noel? Sedang rajin Alhamdulillah sidak baik, ke berbagai Mas tempat Indra. ini ya, Bang Noel ya? Oke, masyarakat memang butuh gebrakan dan tindakan langsung dari pejabat-pejabat. Nah, Bang Noel sudah menunjukkan ini. Tapi saya ingin ke persoalan setelah Anda melakukan sidak di Surabaya itu, di sebuah perusahaan yang viral juga itu, apakah memang semakin banyak karyawan ataupun eks-karyawan di perusahaan apapun yang kemudian melaporkan penahanan ijazah mereka? Ini terjadi bukan di Surabaya dan Riau saja, hampir rata semua di Indonesia seperti kejadian ini. Dan ini membuat kita miris ya, kok berani-beraninya perusahaan-perusahaan ini menahan dokumentasi pribadi seseorang. Apalagi mereka yang sudah tidak bekerja, sudah keluar, kemudian ditahan ijazahnya, kalau mau ngambil ijazahnya harus bayar. Kan ini menurut saya, wah ini udah keterlaluan. Udah keterlaluan sekali lah. Contoh kasus kemarin kan di mana tuh di Surabaya, itu kan contoh konkret ya, yang akhirnya ya negara harus hadir. Dan bentuk sanksinya kita tutup aja udah langsung itu usahanya. Nah ini terjadi lagi di Riau, dan ternyata di Riau pun banyak, dan bukan di Riau aja, ternyata di mana-mana. Dan kali ini ya kita sebagai pemerintah negara tidak tinggal diam lah terhadap kejadian ini, apalagi mereka kecenderungannya ada modus seperti memeras lah ya, kalau ngambil itu ijazah harus bayar. Jadi ini kita akan pidana nih perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Oke, Bang Noel, kan kalau dari video-video yang beredar itu pasti kan secuplik-secuplik ya. Saya ingin Anda menceritakan secara lengkap misalnya yang ada baik di Surabaya maupun di Riau begitu ya. Kami ingin tahu sebenarnya apakah ketika di Surabaya itu follow up terakhirnya seperti apa? Anda tadi sempat menyebut kita tutup saja. Ini sudah ditutup atau belum? Iya. Follow up-nya apa Surabaya ketika Anda setelah marah-marah di sana itu? Sanksi. Kenapa? Yang di Surabaya itu setelah Anda sidak dan marah-marah bersama Wakil Wali Kota ya, Pak Sarmuji ya? Iya. Itu perusahaan itu ditutup atau bagaimana tuh? Pertama kita tutup, kedua ada proses pidananya. Jadi di sana sudah ada proses pidana terkait penahanan ijazah. Jadi bukan soal tutup aja, jadi ada proses hukumnya. Biar ini menjadi pembelajaran untuk pengusaha-pengusaha yang lain, jangan macam-macam, karena aparat penegak hukum kita khususnya kepolisian akan melakukan tindakan hukum terhadap para pengusaha yang melakukan penahanan ijazah. Ya, oke Bang Noel, karena tadi saya ingin bertanya juga seberapa efektif dengan Anda datang kemudian Anda memarahi manajemen di sana, setelah Anda ceritakan follow up-nya berarti efektif ini ya, perusahaan itu langsung Anda tutup Sangat karena menyalahi dan ada pidananya bahkan. Iya, sampai detik ini efektif. Dan kita lihat ini semoga menjadi efek jerah. Dan ini kita tidak mau hanya contoh kasusnya Surabaya dan Riau. Dan kita akan melakukan sidak ke semua daerah. Dan kita akan perintahkan kepala-kepala dinas kita untuk melakukan tindakan-tindakan melakukan pengambilan ijazah yang menjadi hak para pencari kerja. Baik. Jangan sampai hal ini terjadi di wilayah masing-masing. Makanya kita sekarang sedang berkolaborasi dengan entah itu pemerintah daerah, Pemkot, kepolisian dan sebagainya. Karena ini kan hak rakyat yang nggak boleh ditahan. Di mana itu dokumentasinya, orang tuanya sekolah sampai SMA kemudian ditahan oleh perusahaan. Kan ini menurut saya tidak baik sekali ya. Tapi ini intinya setelah perusahaan perintah presiden saya harus melayani rakyat dan dekati rakyat, jangan nyakiti hati rakyat. Oke Bang Noel,
artinya setelah saya bicara di Surabaya, kalau yang di Riau kan Anda baru saja itu ya. Kalau yang di Surabaya itu setelah ada pidananya dimasukkan dan juga ditutup perusahaannya, intinya ijazah karyawan yang sempat ditahan itu sudah kembali ke mereka atau belum? Soal itu kita proses hukumnya dulu karena yang di Surabaya ini kan tidak korporatif, Bu Mm-mm. Diananya. Jadi yang paling bagus bahasa hukum yang mungkin bisa menjangkau perilaku owner-owner atau pengusaha-pengusaha yang melakukan penahanan ijazah. Jadi Baik. ketika komunikasi yang baik tidak bisa, pilihan yang terbaiknya adalah jangkauan hukum yang kita gunakan. Dan Hmm. sampai detik ini kita mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polda Jawa Timur dan Polres ya. Berarti langkahnya itu dibawa ke ranah hukum baru tutup atau sambil berjalan beriringan, tutup dulu sambil di proses Ya hukumnya. beriringan. Selama bisa Berbarengan ya. kita tutup, proses pidana hukumnya kita lakukan. Jadi Lalu paralel. nasib karyawan yang tidak bersalah misalnya yang memang mereka mencari nafkah di sana bagaimana, Pak Bang Noel? Kalau tidak bersalah, kita akan cari alokasi lapangan pekerjaan buat mereka. Tapi problemnya, ini semua kerjasama semua, modus semua. Mereka yang kerja di Gitu. sana Kayak di Surabaya, di kerjasama. Riau, mereka diam-diam. Kan ini kan Oh, kerjasama, ini seperti menghalang-halangi. oh, jadi maksudnya karyawan yang masih aktif di sana pun terlibat gitu, kan bukannya mereka ijazahnya yang ditahan Terlibat. juga? Dan dua kasus yang kita tanganin semua terlibat. Bahkan Hmm. kecenderungannya seperti melindungi, bahkan menutup-nutupi. Dan itu tidak baik. Kita akan melakukan tindakan hukum. Nggak bisa, Oh, kasihan dong pencari kerja ini. Akhirnya ketika kita melakukan ini kan sudah mulai banyak orang speak up ya, bicara, menyampaikan, bikin laporan ke kita. Dan hmm, semua laporan itu akan kita tangani dan semua akan kita atasi ya. Kita ya, nggak ya, mau, kasihan sekali rakyat ini ditindas, ditekan, hmm, diancam. ya, Nah di era Pak Prabowo dengan pembantunya saya dan Menteri Pak Yasserli, hal ini nggak boleh terjadi lagi. Dan kita lawan, kita ya. tidak mau tahu mau dia mau punya backing apa, kita lawan, kita tabrak. Baik. Kasihan rakyat, ditindas terus, Saya ditipu, ingin diancam ingin terus. baik, Pak Bang Noel. Saya ingin sebenarnya memperlihatkan kalau memungkinkan ini kita putar gambar yang di Riau. Anda bahkan sempat menyampaikan kenapa sih ijazah ditahan kalau memang punya utang biar saya yang bayar nih di sini sekarang. Itu kalau nggak salah ada, sambil kita tunggu kalau memungkinkan untuk diputar ya. Tapi kalau ingin pertanyaan saya Bang Noel, kalau yang viral seperti ini terjadi dan banyak yang melapor Anda, di ijazahnya ditahan karena memang punya hutang, ini konsepnya gimana nih nanti? Apakah Anda akan membayar satu persatu atau gimana? Atau sistemnya kayak apa ini? Kita bayarlah selama kita mampu, negara ini ada duit kok. Tapi kalau Hmm. seandainya mereka melakukan penahanan atas dasar pemerasan, kita pidana mereka. Hmm. Gitu. Tapi kalau karena memang karyawannya tidak mampu membayar karena ada kebutuhan di Ya, rumahnya, kebutuhan ya. keluarganya, anaknya, masa kita diam sih? Gitu loh. Kita Kasihan sambil dong rakyat ini. Ini orang kita udah pada sambil susah. kita Jangan dibikin sambil susah lagi simak dong. gambar Anda sidak di sana ya, Bang Noel ya. Kita simak ya. Ya, Kita munculkan audionya coba. yuk. Itu pelajar begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi itu bilang telepon. Kayak apaan aja kita. Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Siapa yang maksa? Oke, itu kurang lebih cuplikannya ya, begitu ya Bang Noel ya. Itu yang Anda tunjuk Ya. itu bukan karyawan biasa itu Bang Noel. Mereka kan juga yang Itu karyawan apa ya? Apakah manajemen juga di sana? Kenapa? Ya, apakah bukan karyawan biasa, bukan bagian dari manajemen misalnya? Itu bagian manajemen. Orang yang yang kerja itu ngasih ijazah itu ke orang itu juga. Tapi orang ini nggak Oh, ngakuin. oke. Orang waktu kita datang nggak taunya pintunya itu dikunci, bosnya itu naik ke atas. Saya Oh, bingung kok. Orang kan kita nanya baik-baik, Pak. Saya perkenalkan dulu nama saya. Kemudian jabatan saya. Nama saya Immanuel Ebenezer.
saya wakil menteri, ini ada saya tanya. Orang itu kayak macam-macam gitu, nggak tahu Pak, ini Pak, pokoknya gitulah. Sampai dia bilang, kok Bapak maksa saya? Loh, saya kaget juga, "Ih, ini orang kok ditanyain, kok malah saya dipaksa?" Gitu lah. Ini menurut saya ini terlalu kurang ajar. Anda Kecuali kita bersama bawa aparat preman, penegak itu hukum ada tidak? Anggota dewan. Kenapa? Bersama aparat penegak hukum tidak? Kalau di Surabaya kan ada penegak hukum, ada kepolisian ya kalau tidak salah ya? Ya di situ ada polisi juga. Di situ ada polisi, ada penegak hukum kita. Di situ ada polisi, itu ada mobil polisi. Ya, ya, ya. Kemudian ada anggota DPRD. Kemudian di situ ada wakil bupati. Sama gitu. Di kita sebetulnya tak usah pakai itu semua kan. Saya ada yang namanya pengawas dan dinas tenaga kerja itu udah cukup dan kami punya wewenang itu. Ya tapi untuk menjamin semua itu rasa nyaman dan rasa aman untuk pengusahanya, ya kita bawa penegak hukum. Jadi ya kita kan datang bukan minta duit ke mereka, minta jatah preman, nggak ada itu. Kita hanya minta ijazah yang ditahan agar dipulangkan. Karena kenapa? Itu bisa digunakan untuk mencari kerja, untuk melamar kerja lagi. Oke. Gitu. Bang Noel, kalau saya perhatikan ya dari dua sidak itu di video yang viral juga dan ada di di sosial media Anda sebenarnya, kita juga melihat di situ rata-rata kalau di Surabaya nih sempat ada seorang karyawan perempuan ya yang Anda panggil bersama wakil wali kota juga yang terkesan agak cuek begitu ya. Terkesan masih sibuk gitu. Dia mau meninggalkan Anda berdua. Dan wakil wali kota sempat menahan, loh ini Pak Wamen dan wakil wali kota sedang bicara gitu. Ada kesan cuek. Di Pekanbaru juga seperti itu. Evaluasi apa yang Anda pelajari dengan model, memang ini bagus sekali ketika ijazah orang ditahan, Anda langsung bersikap. Tapi dengan dua sidak kali ini tuh evaluasi apa yang Anda ketika Anda memperkenalkan Wamen berkali-kali loh itu. Ada kesan sebagai publik melihat, aduh pejabat kok dibeginikan sama warganya begitu. Ya kita akan melakukan evaluasi agar kejadian-kejadian ini tidak bisa terjadi lagi. Nah disitulah pentingnya kita menunjukkan wajah kita sebagai negara. Selama ini kan negara tidak pernah hadir, negara tidak punya ketegasan, negara kecenderungannya koruptif, ya kan, gampang dikasih duit, lantas setelah itu pergi, ya kasihan akhirnya hak-hak rakyatnya nggak terlayani. Nah di era kepemimpinan Pak Prabowo dengan hadirnya saya sebagai wakil menteri, hal itu semoga tidak terjadi lagi. Makanya kita tunjukkan wajah negara kita. Wajah negara ini kita tunjukkan. Kenapa saya memakai baju dinas kemana? Ke Surabaya. Walaupun ternyata baju dinas saya salah itu. Itu buat upacara, bukan buat sidak. Dan hari ini juga saya pakai yang di Riau, pakai baju itu pengawas. Dipertanyakan netizen juga soal baju memang, itu. Bang Noel. Kenapa? Memang dipertanyakan netizen juga soal baju itu ya, tapi Anda langsung menjawab nih. Begitu. Nah Bang Noel ini sekalian karena perhatian netizen Bang Noel ya, sekalian Anda menjawab mengklarifikasi begitu. Memang ada yang kemudian menyambut, bahkan juga tentu ini bagus sebuah gebrakan dari pejabat begitu dong turun ya. Tapi ada juga pasti yang mengkritisi seperti ini misalnya, agar tidak terkesan ini hanya sebuah kebijakan populis saja, apalagi direkamnya dengan rame-rame begitu ya. Bagaimana Anda menjamin atau memastikan kepada publik ini ada keberlanjutannya. Jadi tidak sekedar sebuah tanda kutip show di depan saja begitu, tapi bahwa ada efeknya begitu. Ada tadi cerita Surabaya sudah jelas dipidana ditutup. Itu jadi masyarakat juga bisa mengakses. Oh ini tidak sekedar gimmick, tidak sekedar show, bukan hanya populis, tapi memang ada dampaknya. Ya nggak mungkin model kayak saya gini hanya buat gimmick. Lantas untuk membuat panggung-panggungan menurut saya norak sekali. Justru saya ingin menunjukkan wajah negara. Ini loh wajah negara ini seperti ini. Saya pakai baju dinas. Negara itu hadir bukan untuk meras. Lantas mudah dikasih duit, minta jatah preman. Nah itu yang selama ini merusak wajah negara kita ini. Gitu, dia datang bukan sebagai kapasitas negara, tapi seperti apa ya? Seperti ormas kali ya. Nah kita tidak mau hal itu terjadi lagi. Tunjukkan wibawa negara ini. Dengan apa? Dengan hadirnya, keberpihakan dan sebagainya. Itulah tugas negara. Mampu melayani rakyatnya. Hadir di saat ada persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Tugas negara melayani rakyatnya. Nah itulah tugas negara yang sebenarnya saya ingin memberi pesan
pesan ke siapapun pejabat, ya hadir dong, layani rakyatnya dong. Oke. Jangan kita hanya bekerja di balik meja. Baik, kita tunggu selanjutnya ya, aksi-aksi dari Bang Noel tentu saja kita juga tunggu dampaknya kelanjutannya, dan Bang Noel tentu saja bisa menjawab ini bukan sekedar gimmick, aksi populis, dan hanya sekedar show saja begitu ya. Kita nantikan selanjutnya. Terima kasih Bang Noel Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Mas Tenaga Indra. Kerja. Selamat sore Bang Noel, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.